Faqala an Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf, anak dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf as-sabiqun al-awwalun. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang cukup banyaklah penderitaan yang beliau alami selama di Mekah. Ketika di Madinah menjadi orang kaya besar, orang kaya hebat. Sampai ingat cerita kita, telinganya dipotong oleh siapa? Oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal dipotong telinga Abdurrahman bin Auf disebabkan karena Abdurrahman bin Auf membaca Quran di Ka'bah ketika itu. Orang yang hidupnya dengan kemiskinan tapi pandai berdagang itu membuat dia menjadi orang yang terkaya di Madinah setelah Islam. Jadi Nabi hijrah ke Madinah, Abdurrahman pun ikut hijrah ke Madinah. Dikeluargakan, dijadikanlah dia bagian dari keluarga Sa'ad, apa itu lupa kita, cuman punya kedai orang kaya. Jadi kata orang kaya Madinah ni, ambillah kedai aku ini untuk engkau ya Abdurrahman. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan engkau berikan kepada aku kedai daripada kedaimu, tapi cukup engkau tunjuki kepadaku di mana pasar yang ramai. Di mana pasar yang ramai, pasar yang besar. Oh, pasar yang ramai ada di sana. Nah, pergi Abdurrahman bin Auf ke sana berdagang. Jadi akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya. Jadi banyak sudah ada terkumpul sedikit harta, niat menikah pun ada. Datang minta izin ke Rasulullah untuk menikah. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menikah. Jadi kata Nabi, apa yang engkau berikan mahar, maksudnya apa yang engkau jadikan mahar? Alhamdulillah aku memiliki sedikit dinar. Jadi kata Nabi, okey, lakukanlah, undang orang dan walaupun menyembelih kambing. Jadi walau bisyah walau menyembelih kambing. Jadi sembelih kambing itu dulu itu yang paling terakhir pilihan itu. Gitu. Walaupun sembelih kambing. Jadi apa pun walau sembelih kambing. Tentang tamu lagi. Kata Nabi apa? Sambutlah tamu dengan mulia walaupun dengan menyembelih kambing. Jadi menyembelih kambing tu barang yang paling kecil tu, Pak. Dia awaknya yang bayu-yuwano menyembelih kambing. Sekampung orang diundang, kalau dulu orang biasa saja. Tamu datang sembelihkan kambing. Kan tamu datang berapalah disembelihkan kambing. Ya kalau dia awaknya walaupun menyembelih ayam atau setidaknya gorenglah telur ayam, begitu dia. Kalau dulu sembelihkanlah kambing. Kambing itu biasa, barang yang paling kecil, barang yang paling terakhir. Walau bisyah, kata Nabi. Walaupun engkau dengan menyembelih kambing. Sembelihkanlah kambing. Walaupun walimah, walaupun dengan sembelih kambing, lakukanlah walimah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibrahim? Bahwa ayahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwa ayahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bit'am, didatangi makanan. Abdurrahman bin Auf ni termasuk orang yang mulia ni. Nabi sekali makmum yang jadi makmum. Mohon maaf, Nabi 2 kali pernah jadi makmum. Tapi yang masbuk Nabi pernah. Nabi sekali pernah masbuk. Kapan itu? Itulah bersama Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau ada orang bilang Nabi tak pernah masbuk, Nabi pernah masbuk loh. Nabi pernah masbuk ketika terjadi perang Tabuk. Jadi balik dari situ kalau tak salah, entah mau berangkat dalam Muwatta. Imam Malik sudah kita bahas hadisnya. Jadi Imam Malik ini Nabi SAW buang hajat. Jadi Nabi buang hajat agak jauh gitu, subuh buang hajat. Jadi karena kelamaan Nabi buang hajat, sahabat khawatir nanti jangan-jangan Nabi salat di sana. Akhirnya kita nanti salat di luar waktu. Akhirnya para sahabat pun salat. Yang jadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Baru 1 rakaat Nabi pun muncul, Nabi pun tiba. Nabi tiba langsung pula lah Nabi mengikut kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi kata sahabat ketika itu, ada sahabat yang membatalkan kalau nak salah. Ada Nabi ngapa pula gitu? Ngapa pula mengikut Abdurrahman bin Auf? Tak boleh, nak apa?
ada sahabat ketiga itu kemudian kata Nabi, apa kau batalkan? Ikut, kata Rasulullah, salli bin nas, salat. Ayo salat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya salat. Ketika itu setelah selesai salat, Abdurrahman bin Auf memandang, rupanya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat mengatakan, ayasihus salahana, adakah sah salat kami ya Rasulullah? Kata para sahabat, salah, karena Nabi yang jadi makmum. Jadi Nabi makmum, Nabi yang jadi makmum, Nabi pula yang masbuk. Sah. Itu kalau salat itu kalau sudah mulai kalimat Allahu Akbar, tidak ada presidennya, tak ada gubernurnya, tak ada wali kotanya, pejabat apa tak ada, seluruhnya sama di hadapan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Cuman Allah yang maha besar. Itu dia. Jadi pernahkah Nabi masbuk? Pernah. Siapa yang jadi imam? Abdurrahman bin Auf. Itu dia. Satu lagi Nabi jadi makmum, siapa yang jadi imam? Abu Bakar. Tapi ada yang mengatakan dua tentang syarahan hadis itu, bahawa Nabi bukanlah makmum daripada Abu Bakar, karena tempat Nabi berada di sebelah kirinya Abu Bakar, bukan di belakangnya Abu Bakar. Ada yang mengatakan ya Nabi makmum kepada Abu Bakar, karena pergerakan salat Abu Bakar juga diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdurrahman ibn Auf, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bit'am, dihidangkan makanan. Wa kana shaima, dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Dihidangkan makanan dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi beliau berpuasa, dihidangkan makanan. Tapi walaupun seperti itu, dia akan memakan. Jadi karena puasa itu adalah puasa sunnah, karena sudah dihidangkan makanan, beliau akan memakan. Faqala, jadi berceritalah, tiba-tiba saja beliau berucap, Abdurrahman bin Auf ini. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kutila Mus'ab ibni Umair, terbunuhnya Mus'ab ibni Umair radhiyallahu ta'ala an. Mus'ab ibni Umair dibunuh, terbunuh, dan padahal beliau itu lebih mulia daripada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Saking tawaduknya para sahabat Nabi. Ketika beliau meninggal dunia itu, beliau orang mulia, beliau ahli ibadah, Mus'ab ibni Umair, tapi falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Tidak diperoleh daripadanya ma yakfinu fihi illa burdah, untuk mengkafaninya kecuali cuma satu selendang saja. Tidak ada yang bisa untuk dikafani, padahal dia orang mulia, ahli ibadah. Tapi ketika meninggal dunia, tidak ada yang bisa untuk dijadikan pakaian, kain untuk mengkafaninya. Selendang saja cuman. Idza ghutiya biha ra'suhu badat rijlahu. Kalau ditutup bagian kepala, kakinya nampak. Pendek selendangnya. Wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'suh. Kalau ditutup bagian kaki, kepala pula yang nampak. Dia orang mulia, dia orang yang meninggal syahid dalam perang. Yang membunuhnya itu kan Abdurrahman ibni Qutaibah namanya. Abdurrahman bin Qutaibah itu membunuh Mus'ab ibni Umair ini, menganggap Mus'ab ibni Umair ini Rasulullah. Yazunnu annahu Rasulullah, dia menyangka itu Muhammad dari belakang. Rupanya dibunuh, rupanya ternyata ditusuk, ternyata bukanlah Rasulullah, dan ternyata tetapi Mus'ab ibni Umair. Jadi membunuhnya itu Abdurrahman bin Qutaibah. Orang baik, orang alim, ahli ibadah, meninggal dalam perang lagi. Tapi ketika meninggal dunia, tidak ada kain yang dijadikan kecuali cuma selendang. Ditutup kepala, nampak kaki. Ditutup kaki, nampak kepala. Jadi apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf?
thumma busita lana minad dunya ma busita. Kita hari ini, dulu tu karena memang tidak ada kain lagi. Kita hari ini sudah Allah beri rezeki yang luas, Allah beri kenikmatan. U'tina minad dunya ma u'tina. Kita ni seluruhnya Allah berikan dunia kepada kita. Nak apa? Nak mobil mewahkah kita? Nak rumah mewahkah kita? Nak makanan yang nikmatkah kita? Ada hari ini, kata Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? Qad khashina an takuna hasanatatnya ajjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am. Aku khawatir, aku takut, kata Abdurrahman bin Auf, ma an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang kita terima hari ini, kata Abdurrahman bin Auf, aku khawatir itu ujjilat lana. Itu kenikmatan kita mestinya besok kita dapat, ternyata hari ini Allah beri. Allah kasihkan sekarang, kata Abdurrahman bin Auf, aku khawatir nanti kita tak menerima ini lagi. Itu yang khawatirnya. Allah beri sekarang dengan kenikmatan dunia, dengan nikmat makanannya, mobilnya, kendaraannya, rumahnya, hartanya, kita nikmati seluruhnya hari ini. Aku khawatir, kata Abdurrahman bin Auf, itu Allah segerakan untuk kita yang mestinya besok kita peroleh. Tapi karena sudah kita peroleh hari ini, besok tak kita dapatkan lagi. Thumma ja'al yabki, menangis Abdurrahman bin Auf sejadi-jadinya dengan orang yang hadir. Wa taraka ta'am, dan makanan pun tak jadi dimakan. Itu dia. Nak tabayang leh. Nak ada pek besok kenikmatan lagi apa lagi gunanya lagi. Menangis. Kalau nangis tak ada tiba seluruh makan. Itu dia. Ya Allah ya Karim. Terfikir nak ada bapak ibu-ibu, kenikmatan kita ke janjan itu kenikmatan kita yang besok. Tapi Allah segerakan sekarang seluruhnya. Itu terfikir oleh Abdurrahman bin Auf. Khashina an takuna hasanatina ujjilat lana. Allah segerakan. Ini termasuk tangisan Imam Malik ketika berbuka di Masjid Nabawi. Imam Malik ketika berbuka di puasa Ramadan, Imam Malik menangis. Tak jadi kecuali cuma minum satu kurma dan seteguk air saja. Hidangan banyak dihidangkan. Ulama besar, Imamul A'zam, ulama dunia mengaji hadis kepada Madinah kepada Imam Malik. Dulu di zaman Imam Malik waktu itu banyak hidangan mewah, lezat, kenikmatan luar biasa. Ketika nak berbuka itu langsung dia ingat Rasulullah. Nabi dulu berbuka cuma dengan satu biji kurma dengan seteguk air. Tak ada lagi Nabi makan. Bukan tak memau Nabi memakan, memang makanan itu tak ada. Aku makan dengan kenikmatan, dengan kelezatan, tetapi akhlakku, tetapi ibadahku jauh daripada ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu, kata Imam Malik, aku memakan makanan ini padahal aku tidaklah layak dalam memakannya. Itu dia. Jadi inti hadis ini adalah bahawa Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita bahawa ingat-ingat jugalah tentang hari akhirat. Jangan kita lalai dengan dunia kita. Jangan kita sampai meninggalkan perintah-perintah daripada Allah dan bahkan menyepelekan daripada sunnah Rasulullah disebabkan karena hubbud dunia, disebabkan karena cinta kita kepada dunia.